Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Dewi Nur Cahyani dengan NIM 123111048 dari Informatika dan juga kelas IF 2B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja yang ada pada mata kuliah karakter building untuk memenuhi tugas akhir atau ujian akhir semester. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai apa itu integritas. Integritas itu adalah konsistensi dalam tindakan, nilai, metode, dan prinsip seseorang. Seseorang yang berintegritas selalu bertindak sesuai dengan apa yang dia yakini benar, meskipun tidak ada yang mengawasi. Lalu, ini berarti melakukan hal yang benar tanpa memandang apakah ada orang yang melihat atau tidak. Orang yang berintegritas memegang teguh nilai-nilai dan prinsip yang diyakini meskipun dalam situasi sulit atau ketika tidak ada pengawasan. Nah, contoh sikap orang yang memiliki integritas yang tinggi itu adalah salah satunya menolak untuk berbohong atau menipu meskipun ada keuntungan pribadi yang bisa didapat. Lalu juga mempertahankan komitmen dan janji yang telah dibuat, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Nah, adapun manfaat yang dirasakan apabila kita memiliki integritas, yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri dari orang lain, membangun reputasi yang baik, memperkuat hubungan profesional dan pribadi, memberikan rasa damai dan kepuasan pribadi. Lalu, adapun ciri-cirinya yaitu kejujuran, konsistensi dalam tindakan dan ucapan, bertanggung jawab, dan juga menghormati aturan dan etika. Lalu lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai boldness. Boldness atau keberanian adalah kemampuan untuk menghadapi ketakutan, bahaya, atau kesulitan dengan keteguhan hati. Ini melibatkan mengambil resiko yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan tidak mundur meskipun ada tantangan besar. Nah, keberanian juga mencakup kemampuan untuk berdiri teguh pada keyakinan dan juga prinsip meskipun menghadapi oposisi. Salah satu contoh sikap dari sifat boldness ini antara lain itu salah satunya ada mengambil keputusan yang berani meskipun ada ketidakpastian dan risiko yang tinggi. Lalu berani mengungkapkan ide-ide inovatif dalam rapat yang mungkin belum pernah dipertimbangkan oleh orang lain. Kemudian, manfaat yang dirasakan apabila mempunyai sifat boldness atau pemberani ini antara lain membuka peluang baru, meningkatkan kemampuan mengambil keputusan, membangun rasa percaya diri, memotivasi orang lain. Lalu, adapun ciri-cirinya yaitu tidak takut mengambil risiko, berani mengungkapkan pendapat, tidak mudah terintimidasi, dan juga mampu bertindak dalam situasi yang tidak pasti. Lalu selanjutnya itu ada loyalty. Loyalty atau loyalitas adalah kesetiaan seseorang terhadap individu, kelompok, atau organisasi tertentu yang ditunjukkan melalui komitmen dan dukungan yang konsisten. Loyalitas juga itu merupakan kesetiaan dan komitmen seseorang terhadap individu atau kelompok atau organisasi yang mana mencakup dedikasi dan dukungan yang tulus, serta keinginan untuk melihat entitas yang didukungnya berhasil. Ini melibatkan ketekunan dan juga kesetiaan bahkan dalam situasi yang sulit. Contoh sikap dari loyalitas ini
Itu salah satunya, yaitu dengan tetap setia kepada teman atau keluarga dalam keadaan baik maupun buruk. Lalu mendukung keputusan perusahaan dan bekerja keras untuk mencapai tujuan bersama, bahkan ketika menghadapi tantangan. Itu apabila kita berada dalam ruang lingkup pekerjaan. Lalu adapun mengenai manfaat yang dirasakan, yaitu membangun hubungan yang kuat, dapat meningkatkan kepercayaan dan juga rasa aman, menumbuhkan rasa kebersamaan, dan juga memotivasi untuk memberikan yang terbaik. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat yang loyalitas itu antara lain kesetiaan terhadap komitmen, menjaga rahasia dan kepercayaan, mendukung di saat sulit, mengutamakan kepentingan bersama. Lalu selanjutnya yaitu ada pendidikan anti korupsi. Adanya pendidikan anti korupsi ini itu sebagai usaha yang sistematis untuk memberikan pemahaman tentang bahaya korupsi dan cara mencegahnya melalui proses pembelajaran. Lalu, pendidikan anti korupsi ini juga melibatkan pengajaran tentang nilai-nilai etika, hukum, dan tata kelola yang baik, serta mengembangkan keterampilan untuk mendeteksi dan juga melawan korupsi. Contoh sikap yang ditanamkan dari adanya pendidikan anti korupsi ini, yaitu menolak memberikan atau menerima suap dalam bentuk apapun, lalu melaporkan tindakan korupsi yang diketahui kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang. Kemudian, ada pun manfaat yang dirasakan dari adanya pendidikan anti korupsi ini, yaitu meningkatkan kesadaran tentang bahaya korupsi, membentuk karakter yang jujur dan berintegritas, mengurangi tingkat korupsi di masyarakat, dan juga meningkatkan kualitas pemerintah dan lembaga publik. Lalu untuk ciri-cirinya sendiri, itu dengan adanya materi pembelajaran tentang etika dan moral, lalu studi kasus tentang korupsi, pengajaran tentang hukum dan peraturan anti korupsi, serta pelatihan keterampilan untuk mengidentifikasi dan mencegah korupsi. Ini apabila kita menerapkan pendidikan anti korupsi. Lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai empati dan juga respect atau hormat. Apa itu empati dan apa itu respect? Empati itu adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Sementara respect atau hormat itu adalah sikap menghargai dan mengakui nilai serta martabat orang lain. Nah, kombinasi empati dan juga hormat memungkinkan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan juga konstruktif, menciptakan hubungan yang kuat dan ini dapat menciptakan hubungan yang kuat dan juga harmonis. Contoh sikap yang apabila kita menerapkan sifat empati dan juga respect, itu kita akan bisa mendengarkan dengan penuh perhatian ketika seseorang berbicara tentang masalah atau kekhawatirannya. Kemudian dapat menghargai perbedaan pendapat dan juga latar belakang tanpa prasangka. Adapun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu meningkatkan hubungan interpersonal, dapat mengurangi konflik, membangun lingkungan yang harmonis, dan juga meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Lalu, adapun ciri-ciri dari memiliki sifat empati dan juga respect ini, yaitu mendengarkan dengan baik, dapat menunjukkan perhatian pada perasaan orang lain, menghargai perbedaan, dan juga memberikan dukungan emosional. Dan yang terakhir yaitu mengenai mengelola konflik. Apa itu dan seperti apa mengelola konflik? Mengelola konflik itu merupakan proses menangani perselisihan atau perbedaan pendapat dengan cara yang konstruktif dan juga efektif.
Ini melibatkan komunikasi yang jelas, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, kemampuan untuk mengelola konflik dengan baik dapat meningkatkan hubungan dan produktivitas di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi. Contoh sikap ketika kita bisa mengelola konflik, itu ketika kita menghadapi konflik dengan pendekatan yang tenang dan juga rasional, bukan dengan emosi yang berlebihan. Lalu, dapat bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat untuk menemukan solusi yang adil dan memuaskan bagi semua. Manfaat yang dirasa dari mengelola konflik ini yaitu dapat menghindari eskalasi masalah, lalu meningkatkan pemahaman dan juga kerjasama, mencapai solusi yang saling menguntungkan, dan meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Lalu adapun ciri-ciri dari eh, orang yang dapat mengelola konflik itu mempunyai kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, memiliki komunikasi yang jelas dan juga terbuka, mencari solusi yang adil, dan juga menghindari sikap yang defensif. Sekian mengenai pembahasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan juga kekeliruan. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.